Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada kaum Tupel karena telah membacakan ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah, lantunan kalam ilahi telah beranjak dari pendengaran kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala bagi pembaca maupun yang mendengarkannya, serta semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberkahan kepada acara kita ini. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya yang akan dipimpin oleh Fadila. Kepadanya saya persilahkan. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih, Mas. Indonesia tanah airku, tanah tumpahku, di sana aku berdiri dari payung hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hidup tanahku, hidup rakyatku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
kita membuka kaum muslim tinggalkan keraguan lihatlah matahari telah tinggi di ufuk timur sana seruan ilahi Rabbi sami'na wa ata'na ya Allah Tuhan Rabbiku Muhammad Isa ada umatku Muhammad ya Kepada para hadirin dimohon untuk duduk kembali. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana yaitu untuk yang pertama sambutan dan pembukaan dari Ketua Pelaksana yaitu Muhammad Zainal Arifin. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijab wa ata'anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum sumusul ma'rifah ra'u muhaddaratiha munkasifah nahmaduhu jalla alal in'ami bi ni'matil imani wal islam. Yang pertama-tama puji serta syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya limpahan salawat, berkah dan salam kita curahkan kepada junjungan kita yaitu Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya saya mewakili seluruh panitia yang ada pada acara Semakrab ini kepada semua peserta atau rekan-rekan kita satu angkatan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kesalahan, kekeliruan atau kurang nyamannya kalian berada di tempat ini, kurang apresiasi dari kita, kurang tanggapan dari kita, intinya kurang segala-gala dari semua panitia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, apakah dimaafkan? Yang selanjutnya saya haturkan beribu-ribu nuhun kepada dosen kita semua yang saya hormati, yang sudah hadir bahkan ikut berjuang dari awal pemberangkatan sampai ke sini. Banyak tragedi-tragedi di jalan, melihat pohon yang tinggi dan yang lain-lain. Untung pohon tidak ada yang berubah menjadi merah ya. Yang pertama yaitu guru atau dosen pendidikan, ilmu pendidikan Dr. Muhlisoh. Yang keduanya dosen PPKN atau yang pada ini menjadi moderator yaitu Dr. Ibu Imas Kurniasi. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak sudah mensupport acara angkatan ini dengan penuh perjuangan dari segala rupa. Mungkin ya beberapa minggu ke belakang kita berjuang bersama-sama gitu Bu untuk bisa suksesi acara ini. Dan terlebihnya yang paling saya hormati dan yang paling saya terima kasih banyak kepada dua sahabat saya yang disebutnya menemani dari awal berjuang sampai rela hujan-hujanan gitu, nyari pila kaditu kadia hujanan wakatiris, kepada Ilham
sebagai panitia acara, dan juga kepada ketua IMM kita Bapak Dr. Rahmat Fadli, bukan Rahmat Fadli, Fadli Jihadul Islam. Jadi saya pernah nyari pila dengan mereka berdua tuh sambil hujan-hujanan terus kesana kemari. Dia walaupun posisinya ketua PK tapi tidak apa disebutnya temalu gitu, teeraan nyempetkeun waktu gitu. Atur nuhun anu saageng-agengna ya kan ya. Tadi oge maksakeun teu soksana jan teu dipasihan tuang ku panitia jeung teu dipasihan amplop. Aduh, asaku izin tadi disindiran amplopna we cenah 2 juta mah. Aing teh artosna tinggalkeun Kang. Nuhun aya ge amplopna hungkul teh naon? Selanjutnya saya banyak berterima kasih juga kepada semua panitia yang bisa membantu acara ini, yang mengorbankan waktunya, terutama Teh Aida, Teh Nura, terus yang lainnya juga semuanya, pokoknya Kang Alam, yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, Kang Eka, Bu Yani, dan yang lainnya banyak, semua panitia. Intinya saya terima kasih banyak telah membantu, rela capek, rela belanja, pemikiran yang beli bensin, belanja teh, atur nuhun pisan. Kasayana cing digentos ku Gusti anu Maha Suci, kaikhlasanana cing digentos ku suci kun ku Allah anu Maha Agung gitu tah. Ya mudah-mudahan teu sadayana panitia teh pamegetna cing dikengingkeun bojo anu salehah, istrina cing dikengingkeun pameget anu salehah. Ngan ulah we aya nabi jodoh mah bisi. Oke, Indonesia. Nah, oleh karena itu saya terima kasih banyak. Saya sangat mengapresiasi kepada semua panitia yang sudah berjuang dari awal sampai sekarang, yang sudah rela berkorban, yang sudah rela meluangkan waktunya. Terlebih acara kita itu bisa disebut acara perdana yang mana bisa 100% hadir dalam semakrab, bahkan acara perdana juga yang mana seminar dan makrab itu disatukan dalam satu lokasi dan di eksternal gitu, bukan di internal kampus. Selanjutnya saya terima kasih juga kepada semua peserta yang sudah hadir di sini, walaupun ada juga yang sakit, beberapa orang katanya ada juga yang sakit tetapi memaksakan untuk hadir karena menghargai segala bentuk yang sudah disediakan oleh panitia. Tepuk tangan untuk semua peserta. Andai kata ada satu orang saja peserta yang tidak hadir, maka acara ini tidak bisa disebut sukses. Karena apa? Karena ada peserta yang tidak hadir, walaupun satu itu nilainya jadi 99%, guys, 100%. Jadi sekali lagi saya berterima kasih banyak kepada semua tamu undangan dan semua orang yang bergabung, berjuang juga sampai saat ini. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, senantiasa dilancarkan juga rezekinya sampai besok, sampai pulang juga, dan digedekan nilai IPK-nya. Dipanawarkeun ka dosen. Yang selanjutnya mungkin kita doakan juga semoga kaprodi kita yang pada saat ini barusan nge-WA ke saya baru sampai Cimaung, cenah apunten rada telatnya, cenah naon lah, nu penting mau oleh-oleh we ka dieu. Jadi kita doakan semoga beliau selamat sampai tujuan dan bertemu kita di sini dengan sehat walafiat. Terus yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada sponsorship yang telah mendukung acara ini. Ya mungkin ada beberapa dari Wardah dan juga ada juga sebetulnya yang menjadi hamba Allah yang tidak mau disebutkan namanya, tidak mau disebutkan mereknya, tetapi dia bagi acara ini donatur paling besar. Tepuk tangan. Itu dari mahasiswa kita juga. Jadi ya semoga intinya Allah ganti semua kebaikannya dengan berlipat-lipat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya sebelum masuk ke acara seminar,
Saya mau tanya kepada rekan-rekan semua, tujuan kalian ke sini mau apa sih? Pada UAS. Biar dapat nilai UAS. Berarti nilai UASnya dijamin A gitu. Bu katanya mau A bu, gak apa-apa bu. Tergantung kehadiran. Ya mudah-mudahan intinya kita doakan saja karena biasanya doa yang diaminkan lebih dari 40 orang itu terijabah. Kita doakan semoga dosen kita dibaikkan hatinya, dituluskan. Oke. So. Bisa dicirian. Aples. Mungkin dari saya tidak akan banyak bercincau ya karena biar tidak menguras waktu juga karena nanti saya akan menceritakan sedikit mungkin dari masalah acara ini bisa terlaksana. Sebetulnya saya dan panitia semua tidak menganggap ya bahwa acara ini bisa sebesar ini, tidak ada sangkaan seperti itu. Bahwa acara ini bisa diapresiasi oleh Kaprodi, diapresiasi langsung oleh Prof. Afif. Kemarin WA ke saya bahkan katanya Pak Iim ngomong ke saya, rektor itu mengapresiasi acara ini karena ini acara perdana yang memang bisa semua peserta hadir gitu, satu angkatan. Tapi wallahualam karena saya nggak tahu gitu. Jadi intinya kita itu dari panitia nggak menyangka sama sekali bahwa acara akan seperti ini. Tadinya cuma acara-acara biasa-biasa saja gitu, nggak akan ada ini itu gitu. Yang bahkan kemarin kita juga dari panitia sempat kaget gitu, sempat kaget bahkan adanya semua dosen PAI itu hadir ke sini dan mereka ikut nginep. Kaget kita karena budget yang ada itu nggak cukup gitu untuk memenuhi itu, sedangkan untuk menambah barak itu ya lumayan mahal harganya gitu. Nah pada akhirnya kemarin negosiasi juga mereka mengerti, karena emang ini bukan acara kampus tapi ini acara mahasiswa sebagai konsumen eksternal kampus. Oleh karena itu mereka bisa mengerti dan memahami terkait hal itu dan pada akhirnya mereka tidak keberatan. Dan mereka mendukung, tidak ada dendam, tidak ada apa-apa. Mereka mendukung, bahkan mereka mendoakan semoga semua mahasiswa yang hadir pada saat ini menjadi pejabat yang baik di masa datang. Selanjutnya dari masalah acara ini saya akan membacakan atau mengumumkan bagaimana sih acaranya gitu. Jadi nanti kita akan ada ketika seminar itu. Jadi setelah ini mungkin sambil nunggu Pak Iim dalam perjalanan akan sambutan dulu oleh beliau sebagai ketua PK. Selanjutnya juga akan sambutan dari Pak Iim langsung ke acara seminar. Nanti di acara seminar akan ada penilaian juga dari panitia siapa aja yang aktif. Nanti akan ada lah intinya yang kelihatan aktif, yang apa-apa. Intinya kalian harus tetap semangat, tetap aktif sampai acara akhir. Terus banyak nanya juga, cerewet intinya sok keluarkan lah. Perempuan teh yang suka cerewet di luar, di sini keluarkan gitu kecerewetan kalian gitu. Ya mudah-mudahan tuh dapat produk Wardah tuh nanti ditunjuk sama ibu moderator. Siapa yang boleh nanya? Kalau misalkannya pertanyaannya berbobot, pertanyaannya bagus, ya itu yang dikasih gitu. Makanya belajar menganalisis sebuah kalimat dari sekarang, karena kalau misalnya kita membandingkan sebuah pendidikan yang ada di Indonesia dengan pendidikan yang ada di luar, pendidikan yang ada di Indonesia itu bisa disebut dikatakan 75% itu kurang baik, kurang sehat gitu. Kekurang sehatannya apa? Yang pertama dari masalah presentasi aja kalian itu S1, tapi dari masalah PowerPoint kalian masih baca gitu, bahkan kalian baca makalah ketika presentasi itu tidak sehat. Dan bahkan dari ada yang namanya mahasiswa ketika presentasi mereka menampilkan PowerPoint copy paste dari makalah, jadi copy paste ke PowerPoint itu tidak sehat. Karena kalian secara kalau misalkan tips dan ide seperti itu selamanya diterapkan, mau sampai kapan kalian berpikir, mau sampai kapan kalian kritis, mau sampai kapan kalian bisa menganalisis sebuah kata yang memang dituangkan, dan harusnya PowerPoint itu adalah power dan point. Dan itu harusnya kalian mengerti sebelum presentasi gitu.
Coba kita mulai rubah dari sekarang gitu. Hal-hal yang seperti itu dari PAI aja dulu. Biar ketika kalian keluar itu, kalian pidato, kalian mengisi acara itu enggak hanya mengandalkan sebuah kertas gitu. Karena tidak sedikit juga para pejabat yang mana gelarnya doktor bahkan profesor, ketika ceramah tetap saja baca gitu di dalam khutbahnya. Oleh karena itu, dan itu emang sistem kita yang buruk intinya dari masalah apapun. Tapi mengakali hal itu ya kitanya harus merubah dari diri sendiri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita membandingkan sistem yang buruk dari masalah pendidikan itu dari masalah menganalisis kata. Kalau di luar negeri umur 17 tahun itu sudah bisa menganalisis satu buku dijadikan tema. Tapi di kita yang gelarnya S1 itu tidak ada bermanfaat rata-rata. Bahkan mereka S1 punya gelar, punya ijazah, keluar S1 mereka nganggur. Karena apa? Perusahaan juga melihat gitu, dia aktif di kampus atau tidak. Karena itu ada database-nya. Kalau misalnya kalian pernah mengukir sejarah di kampus, mereka akan mengutamakan yang itu. Makanya saya selalu katakan kepada rekan-rekan kelas di kelas B, apakah kalian ingin menjadi pelaku sejarah atau hanya jadi penonton sejarah? Kalau kalian ingin menjadi pelaku sejarah, sampai manapun nama kalian dikenang. Tapi kalau kalian hanya menjadi penonton, tidak akan pernah dikenang nama kalian. Walaupun kalian pintar, walaupun kalian jenius. Rubah mindset itu dari sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dari seminar ini saya sepakati dengan Bu Muhlisoh, temanya dengan komunikasi efektif guru dan murid. Ya agar keduanya komunikasinya itu tidak canggung. Karena peran penting guru kepada murid itu sangatlah penting. Mungkin kita rasakan sekarang di UM Bandung, kita rasakan sekarang di kampus intinya. Mungkin kita merasa ada salah satu dosen atau bahkan banyak gitu, yang mana cara pengajaran, cara penerapan, cara komunikasi kepada mahasiswa itu tidak bisa kita tangkap, tidak bisa kita simak. Apa yang dijelaskan oleh dosen di depan, kita tidak mengerti, dan pada akhirnya apa coba yang kita dapat dari kampus? Itu salah satunya kenapa pada saat ini ditemakan dengan komunikasi efektif guru dan murid, karena kalian itu adalah salah satu calon guru. Walaupun mungkin tidak semuanya yang berminat menjadi guru. Tetapi kalau misalkan kita punya komunikasi yang komunikasi efektifnya baik, walaupun kalian tidak menjadi guru, tapi kalian menjadi pembicara, itu akan dihargai oleh orang lain. Itu yang pertama, itu yang selanjutnya. Dan yang terakhir yang ingin saya tegaskan di sini dari masalah tema kobarkan semangat ukhuwah dan silaturahim bersama PAI. Dalam artian kenapa gitu? Saya mengadakan, saya dan rekan-rekan panitia semua, termasuk dosen yang ikut serta di sini, mengadakan acara satu angkatan. Ya mungkin karena yang pertama tidak adanya osjur di angkatan kita, dengan beberapa alasan yang mungkin kemarin sempat corona juga. Jadi cutting gak punya persiapan dan gak tahu gimana osjur atau gimana lah, banyak lah itu, banyak alasan ya yang mungkin bisa kita terima dengan lapang hati gitu. Kita juga bisa mengerti ke arah sana. Oleh karena itu ya ini di sisi lain sebagai keakraban kita, karena dengan cara osjur itu disebutnya mengakrabkan satu angkatan. Sedangkan kalau misalkan acara ini tidak terus berlangsung gitu, pasti kalian itu antar kelas A dan kelas B saja rata-rata tidak kenal. Betul tidak? Yang mana dua-dua kelas itu reguler sebenarnya. Tapi ketika ketemu di jalan pahare-hare gitu, udah tua ya. Oleh karena itu ya di temanya itu kobarkan semangat ukhuwah, persatuan. Kita harus tunjukkan kepada kampus, kita harus tunjukkan kepada PAI, kita harus tunjukkan kepada kating-kating kita yang mana mereka lebih dulu daripada kita. Kita harus tunjukkan dan memberi contoh kepada adik-adik kelas kita nanti yang akan masuk PAI bahwa kita satu tujuan, bahwa kita bisa bersatu dalam menggapai sebuah impian yang mana bisa mengukir sejarah yang baik di PAI ini. Yang terakhir yaitu silaturahim. Silaturahim yang harus bisa dijaga antar kelas.
kerjasama yang baik, kerjasama yang bagus, kerjasama yang aktif itu yang harus dilakukan. Karena kerjasama antar kelas itu akan membangun sebuah sistem perubahan yang sangat baik. Contohnya pada saat ini, andai kata tidak ada campur tangan antar kelas, tidak ada kerjasama antar kelas, antar A, B, dan C, mungkin acara ini tidak akan sesukses ini, acara ini tidak akan berlangsung seperti ini. Karena emang ada kerjasama yang baik, komunikasi yang baik, dan segala rupa pada intinya gitu. Jadi hal ini terjadi pada saat ini sesuai tema yang kita cantumkan pada tema malam keakraban nanti. Itu dari masalah seminar. Selanjutnya dari masalah nanti mungkin dari masalah acara itu akan dilaksanakan pada Bada Isya setelah kajian, yang mana kajiannya diisi oleh siapa kemarin teh? Kang Eka ya? Bada Isya teh? Kang Salman, Kang Eka? Oh, Bada Isya Kang Salman, Bada Subuh Kang Eka. Oh, Bada Isya Kang Tupel, kajiannya, sholat berjamaahnya sama Kang Salman. Kalau subuh sholat berjamaah Kang Salman, Kang Eka, kajian juga Kang Eka ya. Nah nanti di malam itu akan ada apa disebutnya beberapa lah, akan ada door prize yang menarik tuh, foto-foto kalian yang lagi gabut bakal ditampilin di layar. Ada yang lagi gimana gitu, ada yang lagi tidur. itu kenapa seperti itu? Tapi itu dalam mimpi ya, karena kita nggak akan membuka aib orang, kita baik. Itu bohong sih. Tapi di sisi lain akan ada penampilan juga dari mahasiswa, ada yang nyanyi, nanti ada yang beatbox, ada yang stand up comedy juga yang jadi kameramen sekarang. Terus ada juga ya macam-macam lah nanti penampilan di depan panggung pada malam hari. Yang mudah-mudahan acaranya berjalan dengan luncur langsar. Dan yang selanjutnya besok mungkin akan ada perlombaan-perlombaan, yang mana perlombaan hadiahnya juga ini sama apa disebutnya donatur dari mahasiswa juga, hamba Allah. Ada setrika, ada juga mungkin musik, ada setrika, ada juga mixer, ada juga magicom. Nanti itu dibagikan kepada lomba. Jadi lombanya ada balap kerupuk, terus lomba gede buap sangat. Terus ada juga kelereng, sarung. Ya nanti lah mungkin diumumkan besok. Terus ada juga senam, nanti kita harus senam ya. Sebelum perlombaan kita senam berjamaah yang akan dipimpin oleh Teh Dila. Dan penutupan setelah itu laki-laki mau main bola bebas, perempuan mau ke situ Cilencang ojai bebas, nurek mancing kumadinya. Pokoknya nama jam 11 kita persiapan untuk pulang, langsung bubaran pulang. Pagi-paginya ya mau ada yang mandi, mau ada yang sarapan, itu terserah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan, mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak enak dan tidak yang melukai hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Zain atas sambutannya. Untuk sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua PKIMM PAI, yaitu Kang Fadli Jihadil Islam. Kepadanya saya persilahkan. Dr. Fadli. Cek. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin berdiri ya Ibu. Oke, teman-teman semua. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Pertama yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Ilahi Robbi, Robbinas, Malikinas, Ilahinas yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan. Salah satu dan salah duanya ialah nikmat iman dan nikmat Islam yang menjadi dua kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga terlihat ya teman-teman semua, ibu-ibu yang sudah hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, sang revolusioner sejati yang membawa umat manusia minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya terang benderang yaitu al-Islam, kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya yang beriman, para sahabat yang setia, dan para tabinya yang senantiasa memperjuangkan apa yang telah yang menjadi risalahnya hingga sampai datang kepada kita, dan semoga kita semua termasuk di dalam yang terus memperjuangkannya hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Oke, sebelumnya yang saya hormati di sini ada Bu Mukhlisoh, ada Bu Imas. Di sini beliau berdua tuh jadi dosen kesayangan kami gitu ya kalau di angkatan 20. Karena kenapa? Pertama gini, sama gitu ya, apa yang dirasakan oleh teman-teman sekarang, bahwasannya kami pun dulu gitu kan pernah mengadakan gitu kan kegiatan yang serupa gitu, tapi kan masih cakupannya itu masih membuat acara seminar gitu. Tapi dengan bantuan dukungan beliau inilah yang kami pun merasakan gitu kan bagaimana hikmatnya, bagaimana kasih sayangnya, kelembutannya dalam mengabdi kami gitu kan, baik itu di angkatan maupun di internal kelas seperti itu. Jadi ya terima kasih juga ya Bu ya atas kasih sayangnya, atas bimbingannya kepada kami gitu kan di angkatan 20. Nah selanjutnya yang saya hormati juga para panitia, terkhusus ketua pelaksana yang sudah berkenan mengundang saya gitu ya, tanpa ada briefing apapun gitu ya. Saya tiba-tiba diundang ke sini sebagai perwakilan dari PKI MPAI ya gitu. Oke, dan tentunya yang saya banggakan kepada rekan-rekan teman-teman dari mahasiswa angkatan 2022. Oke, pertama apa ya? Kalau bicara tentang sambutan, ya udah deh. Karena tadi mah ya kalau Zain itu pembicaranya mulai dari humor ya, humoris, terus serius gitu kan. Mungkin kalau saya di sini agak serius ya. Dia tidak pada bengong di sini gitu kan, perhatiin gitu ya. Tapi harapannya mah enjoy aja gitu ya. Di sini tidak akan banyak yang disampaikan. Yang ingin disampaikan tuh begini ya teman-teman, ini kami dari PKI MPAI justru mengapresiasi sebesar-besarnya atas kegiatan semakrab ini, seminar dan malam keakraban yang diadakan oleh rekan-rekan sekalian. Karena apa? Ini menjadi kegiatan yang sangat yang sangat bagus gitu ya, dan juga pertama kali yang diadakan oleh Prodi Pendidikan Agama Islam dibanding yang angkatan 20 maupun angkatan 21. Jadi di sini kami mengapresiasi sebesar-besarnya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini juga berkaitan dengan ternyata kegiatan ini itu sejalan gitu ya dengan apa yang menjadi arah gerak di PKI MPAI. Yang seperti teman-teman ketahui kan, kami di PKI MPAI itu mengusung visi gitu kan, ingin menjadi kader penggerak yang bernuansa Islami. Nah, disinilah teman-teman semua ternyata sudah menjadi bagian dari kader penggerak itu sendiri gitu. Karena apa ya dibuktikan dengan kegiatan kali ini yang sebagai penggerak awal dan nanti akan menjadi role model buat kedepannya nanti gitu. Nah, selanjutnya yang perlu juga yang ingin disampaikan, Oke, jadi yang perlu itu diinformasikan kepada teman-teman semua bahwasannya kehadiran PKIMMPAI ini dalam organisasi mahasiswa, tentu kami itu dengan berpijak pada kebijakan bahwasannya kami itu sebagai ex officio. Ada yang tahu nggak? Ex officio. Jadi kami itu sebagai kalau secara harfiah artinya mah ex officio itu kayak satu dewan atau satu lembaga gitu, tapi mempunyai dua peran. Nah, jadi PKIMMPAI ini justru perannya itu pertama itu sebagai emang organisasi eksternal atau sebagai ortom Muhammadiyah, tapi yang kedua adalah sebagai himpunan mahasiswa. Seperti itu teman-teman. Jadi
ya begitulah seharusnya kegiatan-kegiatan kami pun itu bisa dirasakan oleh teman-teman sekalian. Bukan karena misal, oh ini mah IMM gitu kan, oh IMM mah buat mahasiswa Muhammadiyah doang, buat orang-orang yang Muhammadiyah doang. Oh tentu tidak gitu kan teman-teman semua gitu. Jadi teman-teman yang ingin mengekspresikan, yang ingin menyalurkan ide-idenya, potensi-potensinya, apalagi yang sudah berorganisasi gitu kan dulunya dan ingin terus dikembangkan di kampus ini, ya bisa gitu kan ikut ke IMM gitu. Jadi IMM itu bukan terbatas karena tadi kata mahasiswa Muhammadiyah, tapi di sini perannya itu kami itu mencakup seluruh mahasiswa yang ada di prodi pendidikan agama Islam. Nah itu yang pertama gitu. Nah selanjutnya ini juga berbicara tentang ini ya, kan ini tema seminarnya itu komunikasi efektif guru dan murid. Jadi ingin sedikit cerita bahwasannya kami juga sama ya tugas UAS ya, tugas UAS kalau nggak salah di semester 1 kami juga disuruh ya buat ini dulu tuh namanya tuh webinar. Jadi emang seminar berbasis ya Zoom meeting gitu kan. Nah singkat cerita, jadi kami tuh dalam dalam bab administrasi ya tentunya. Jadi kami itu karena sampai adanya kemiskoman, akhirnya kami dipanggil sama Kaprodi waktu itu tuh. Sehingga kami di angkatan 20 yang jadi panitia pada saat itu tuh dipanggil sama Kaprodi, disuruh datang ke STAIM gitu ya. Itu berjumlah berapa orang ya? 15 sampai 20 orang gitu ya. Banyak pokoknya seluruh panitia tiba-tiba dipanggil sama Kaprodi gitu kan. Hari Senin itu kalau nggak salah. Dipanggil, nah disitulah jadi momen jadi momen terkenang lah bagi kami gitu ya di angkatan 20. Karena apa? Pertama ya kena marah mah jelas kena marah. Terus yang kedua ya kami juga tentunya diarahkan gitu. Nah dari kejadian itu tuh bisa diambil hikmahnya ya teman-teman, bahwasannya kan karena tadi ya disinggung di awal karena ada miskomunikasi. Jadi antara kami tuh pingin minta tanda tangan dan lain sebagainya, tapi kami tuh tidak sesuai jalur koordinasinya atau jalur komunikasinya, jarkom gitu ya. Nah kami melewati hal itu, tiba-tiba ya dengan kemudian kayak ngechat Kaprodi itu kayak ke teman gitu. Ya, assalamualaikum gitu kan, tiba-tiba langsung Bu minta tanda tangan gitu kan, langsung to the point gitu. Tapi kan disitulah akhirnya mah kan kami dinasehatin gitu kan dan lain sebagainya. Dan akhirnya kami pun di situ belajar. Akhirnya mah udah sekian seminar juga yang dilaksanakan ya Bu di angkatan 20, tentunya ya dalam rangka UAS dan lain sebagainya gitu. Jadi tentunya hal ini dalam seminar kali ini sangat penting gitu bagi teman-teman untuk mengetahui bagaimana komunikasi yang baik gitu ya, yang harus dibangun sehingga nanti pada akhirnya itu tidak kejadian lagi seperti angkatan kami dulu gitu kan. Karena kan kami awal-awal tuh ya udah kena marah, udah kena semprot gitu kan, bahkan ya udah dianggapnya tuh buruk gitu angkatan kami gitu. Karena dari segi komunikasi. Nah makanya ini jadi kesempatan bagi teman-teman semua pada kesempatan kali ini untuk mengetahui bagaimana komunikasi itu bisa berjalan dengan baik gitu kan, dengan skill-skillnya, kemudian dengan tips and triknya dan sebagainya gitu, seperti itu. Jadi harapannya tuh teman-teman bisa berkembang dari segi komunikasi sehingga nanti dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Nah, sebelumnya mohon maaf setelan saya kayak gini ya. Jadi saya tuh biasa ke gunung tuh setelannya kayak gini ya, pakai PDL, kemudian pakai kemeja juga. Jadi ya mohon maaf kalau setelannya kayak gini ya, tidak formal gitu. Sedangkan kan ini acaranya tuh formal gitu ya teman-teman, kayak gitu. Jantai ya. Kita awalnya mau pakai sepatu ini ya, sepatu trekking, tapi nanti bisa disangka anak gunung teh gitu ya. Sebenarnya kan enggak gitu, biasa aja, cuma mencintai alam gitu. Oke. Ada nih sepatu gitu ya. Tapi kami udah menjam. Oh udah, oke. Nah selanjutnya teman-teman juga dalam rangka acara ini tuh kami juga di PKI mengharapkan gitu ya, kehadiran dari teman-teman semua dalam setiap kegiatan acara-acara yang kami ikuti. Kan karena acara inti kami kan di prodi itu ya salah satunya kan bukan acara internal, tetapi acara yang itu tuh emang arahan dari prodi secara langsung, seperti ada jihad, kemudian selain daripada itu kan nanti akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang nanti yang besarnya itu kayak seminar hari guru, hari kurban dan lain sebagainya. Kayak seperti itu. Nah, ini juga berkaitan dengan kurban ya teman-teman. Bahwasannya hal yang menarik yang bisa kita ambil bahwasannya pertama dalam pelaksanaan kurban itu ada yang tahu nggak sih?
kalau kurban tuh ada dua definisi lah kalau saya ngobrol gitu dengan para ustadz gitu kan, dengan para ahli-ahli bahwasannya yang dimaksud dalam pengorbanan ini atau dalam kurban ini ada dua hal. Pertama ada tadhiyah, yang kedua ada udhiyah. Ada yang tahu gak tadhiyah apa? Ada yang tahu gak tadhiyah apa? Pengorbanan secara materi. Kalau udhiyah jiwa ya. Oke. Nah, itu ya teman-teman. Jadi yang dalam pelaksanaan kurban kemarin justru kan bukan hanya sekedar kita motong hewan dan lain sebagainya, tapi yang perlu kita maknai dalam diri kita gitu ya, diri kita semua, bahwasannya pertama ada tadhiyah. Tadhiyah itu merupakan pengorbanan yang itu tuh dilakukan ya tanpa mengenal tempat, waktu, bagaimanapun kondisinya. Jadi itu tuh tadhiyah itu merupakan pengorbanan yang secara terus-menerus, baik itu materi gitu kan, jiwa, raga, pikiran dan lain sebagainya. Nah, yang dimaksud dengan udhiyah itu adalah pengorbanan yang berupa hewannya gitu. Jadi yang selanjutnya tuh justru inilah kayaknya ini nyambung juga gitu ya dengan tema malam keakraban, di mana harus kobarkan semangat ukhuwah dan silaturahim bersama PAI 22 ya. Nah, ini ada kata ukhuwah dan kata silaturahim, tetapi di awal tema tuh diikat dengan kata semangat gitu. Nah, artinya dalam melaksanakan pengorbanan itu ya perlu gitu kan yang namanya itu semangat juang seperti itu. Jadi nanti dengan modal semangat yang dimiliki oleh teman-teman nanti akan melahirkan yang namanya ukhuwah dan juga adanya silaturahim. Dan ini pun menarik ya, dari kata silaturahim itu kan ada kata silat dan rahim. Silat itu artinya bukan ini ya, bukan bela diri ya. Oke. Jadi itu tuh merupakan kayak tali gitu ya. Tali kan arti silaturahim itu tali kasih sayang. Nah, kalau kita ibaratkan ya tadi ya tali gitu kan. Bila kita tali tambang ya contohnya. Kalau tali tambang tuh ketika kita buka lah ya, kalau kita kita coba diulik gitu ya, atau coba tuh kan itu tuh kayak ada bagian-bagian yang meringkal gitu ya. Ya enggak sih? Gitu. Nah, yang jadi makna di tali itu justru itu tuh bisa saling menguatkan satu sama lain gitu. Dan ada artian bahwasannya tali itu bisa saling menyambungkan tali satu dengan tali yang lain. Nah, makanya dalam rangka silaturahim ini teman-teman semua harus perlunya gitu kan memaknai bahwasannya harus ada yang disambungkan nih oleh teman-teman. Jangan sampai dalam beres kegiatan semakrat ini teman-teman tidak mendapatkan apapun. Jadi harus ada yang disambungkan. Baik itu nanti kan sudah disusun gitu ya acara-acaranya oleh Kang Jain gitu kan, oleh tim acara. Nah, di sinilah nanti akan ada beberapa hal yang disambungkan oleh tim acara seperti itu. Nah, makanya ini jadi penting juga dan sangat berkaitan gitu ya tentunya dengan tema kali ini seperti itu. Nah, oke. Karena ini juga ada Pak Im ya. Pak Im, selamat datang di acara semakrat ini. Mohon izin. Oke. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi intinya kami pun di PKIMM PAI kedepannya mengharapkan kehadiran teman-teman semua dan apresiasi setinggi-tingginya dan menginginkan gitu kan ide-ide yang bisa dikeluarkan oleh teman-teman semua untuk nantinya tumbuh kembang prodi PAI kedepannya dan akan lebih baik lagi gitu kan, dan akan lebih maju lagi prodi PAI ini gitu kan. Nah, oke, itu saja yang bisa kami sampaikan, dan saya selaku perwakilan dari PKIMM PAI sekali lagi terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan kami dalam pelaksanaan kegiatan ataupun program yang ada di PKIMM PAI ini yang tentunya belum bisa dirasakan dengan dengan senang gitu kan oleh teman-teman semua. Semoga ya minta dukungannya, minta doanya juga untuk keberlangsungan dan kesuksesan PAI untuk kedepannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan selaku perwakilan dari PKIMM PAI, dan ini pun menjadi kesempatan yang ya sangat berkah bagi saya, karena dulu ya ketika saya bertemu teman-teman tuh masih ingat gak sih? Gitu ya, kalau saya waktu Personamu tuh kan kalau saya posisinya sebagai yang menyampaikan program-program PAI gitu kan.
Tapi kan di situ ada Tum Fikri gitu ya, yang emang sebagai ketua IMM gitu. Tapi di sini saya alhamdulillah diamanahkan gitu kan oleh teman-teman yang lain. Sekarang posisi saya berdiri di sini itu bukan lagi jadi penyampai program-program dari PAI, tapi di sini mewakili sebagai ketua umum PKI MPAI. Jadi ya sekali lagi saya pun hadir di sini, dan suksesnya program-program itu tidak lain dan tidak bukan karena perjuangan saya sendiri, tapi itu adalah perjuangan teman-teman bersama. Seperti itu ya teman-teman. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah, wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak yang telah menyampaikan sambutannya. Alhamdulillah di sini Bapak Kaprodi kita telah sampai. Maka selanjutnya sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Kaprodi, yaitu Bapak Dr. Iim Ibrahim MAG. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang terhormat dosen senior kita Ibu Hajah Muhlisah, semoga selalu diberikan kesehatan dan keafiatan, dan Ibu Hajah Imas yang telah menggagas acara semakrab seminar dan malam keakraban PAI angkatan 2022. Yang kami hormati Ibu Dr. Herna, beliau ialah sekretaris prodi. Di kesempatan ini pun nanti beliau akan menyampaikan beberapa hal penting yang harus teman-teman ketahui agar teman-teman dapat meraih kesuksesan dunia akhiratnya lebih terprogram. Kemudian hadir juga bersama kita ada bintang tamu nih, Ibu Dr. Dita. Beliau ini insya Allah ahli bahasa Inggris, karena disiplin ilmu beliau bahasa Inggris. Terima kasih Ibu telah bergabung. Mudah-mudahan Ibu juga sehat selalu. Teh Silmi telah membersamai kami perjalanan karena beliau rumahnya dekat di sini ya. Alhamdulillah barusan rutenya dipermudah. Baik, Kang Husen ya, Muhammad Husen, Kang Jayan sebagai penyelenggara sekaligus ketua angkatan ya. Ya. Terima kasih ya Kang ya. Ini juga tak lupa mohon terima kasih Ustadz Fadli Jihadul Islam dan rekan-rekan sebagai PKIMM, ada Kang Fadli, terus Kang Muhammad Fadil ya, ada Kang Awil, dan semuanya kepada seluruh peserta seminar dan malam keakraban PAI angkatan 2022. Wabil khusus boleh saya sounding kepada salah seorang ya, Ibu Hajah Yani. Ibu yang mana Hajah Yani? Ya, terima kasih Ibu telah membersamai adik-adik kita semua. Mudah-mudahan Ibu sehat afiat, kemudian diberi keberkahan rezeki, ya, keluarganya yang bahagia selalu. Ya teman-teman, harus menjadi sebuah inspirasi. Ibu saja Bu Yani gitu kan mampu, bahkan lebih dari itu beliau bukan sekadar mengikuti tapi berkontribusi banyak akan suksesnya kegiatan ini. Termasuk izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan jazakumullah khairan katsiran kepada Ibu. Kemarin menjadi bagian peserta muqorib kurban 1444 Hijriah. Kemarin yang kurbannya kurang, ini sudah gelisah nih PKIMM, aduh gimana nih katanya kurang, aduh telepon sana, telepon sini, telepon sana, telepon sini.
akhirnya satu sapi terpenuhi dan Ibu Hajah menjadi bagian suksesnya program kurban kemarin. Teman-teman sekalian, mahasiswa Prodi PAI angkatan 2022, Bapak atas nama Kaprodi merasa bahagia, bahkan bangga sekali dengan teman-teman. UM Bandung, jadi kalau didefinisikan sebagai kampus Prodi PAI UM Bandung, bukan peralihan dan dulunya kan STAIN ya, Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Bandung. Periode emasnya tuh dimulai tahun angkatan 2019, 2020, 2021, 2022, itu kan? Dari 4 angkatan tersebut, baru angkatan 2022 lah yang menyelenggarakan seminar keakraban. Ya, tepuk tangan. Karena saya mengawal persis tahun 2019 tidak sampai. 2021 Kang Pardi enggak ya? Per kelas ya. Kelas A-nya di Batu Kuda, kelas B-nya di Subang, kelas C-nya di Malang, masing-masing. Baru angkatan 2022 lah yang menyelenggarakan ini. Terima kasih teman-teman ya. Dan kalau Bapak berpikir ini sebetulnya sebagai ini Bu, sebagai utang dari Prodi, seharusnya kebersamaan teman-teman ini terjadi pada saat ospek jurusan kan Fadli. Kebersamaan di alam terbuka ini terjadi saat ospek jurusan. Dan kemarin kita ospek jurusannya di mana? Masih ingat kemarin? Di kelas kan, kelas kecil segede gitu, duduk teman-teman berdempetan, aduh gitu kan. Tapi mudah-mudahan ya tidak apa-apa teman-teman bisa mandiri menyelenggarakan sendiri, bahkan di tempat yang tidak diduga-duga diselenggarakannya di sini. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ikhwatu rahimakumullah, sebentar ada satu ungkapan Allah oleh anna fil jasadi salah satu hukum. Ingatlah, sesungguhnya pada setiap jiwa ini ada salah satu hukum. Ada 3 hak. Hakul lil akli, wa hakul lil ruh, wa hakul lil jasad atau badan. Hakul lil akli bidirosah. Hak akal kita bidirosah, tiap hari kita belajar, kuliah. Kita memberikan hak pada akal kita dengan dirosah, dengan belajar di kelas. Wahakul ruh, dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahakul jasad birriyadhah. Inilah riyadhah, kita berada di alam terbuka, belajar di kelas, sumpah atau gimana ya. Mudah-mudahan teman-teman ikhlas semua ini ya, hadir di sini ikhlas. Tidak terpaksa, betul-betul karena Allah. Lupakan semua di sana ya, yang di rumah ya. Lupakan. Jangan dong. Ada beberapa pesan dari Bapak untuk teman-teman. Pertama, Bapak minta kepada teman-teman semua, nomor 1, tolong luruskan niat. Nomor 1 sekali, luruskan niat. Kehadiran teman-teman hadir di sini betul-betul karena Allah, bukan karena dosen. Waduh, ini mata kuliah di list nih, nanti kalau nggak ikutan gimana nih? Padahal itu Bu mau ikut mau enggak juga nggak apa-apa Bu ya. Oh, nanti nggak akan keluar nilai. Jadi itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau aduh, gara-gara ikut kegiatan ini di player ada di sana ada 100.000 untuk semua. Aduh, harus bayar uang nih. Aduh, rugi. Harusnya 100.000 itu untuk 1 minggu, ini dipakai 1 malam. Yang ketiga, atau mudah-mudahan di sana nih, di mana di player yang Bapak terima dari Mulis, dengan kegiatan ini mudah-mudahan ada dapat door prize gitu kan. Wah, yang dapat door prize orang-orang yang beruntung saja. Jangan juga niatnya karena door prize.
Apalagi strip di bawah terbawah tuh. Apa nggak? Strip di bawahnya di player. Nggak tahu ini? Dari panitia. Dari panitia nggak tahu. Strip bawahnya itu mudah-mudahan dapat jodoh katanya tuh. Yang beruntung dapat, betul nggak? Nggak ngarang Bapak? Nggak ngarang ini. Mana? Ada apa? Iya. Enggak, Bapak tunjukkan. Takut Bapak dianggap ngarang nih. Ini yang buat siapa nih, keren sekali ini. Jadi doa ini. Fasilitas villa penginapan, makan 2 kali, kalau lebih atau kurang begitu. Snack box, sertifikat, hadiah bagi yang beruntung, jodoh bagi yang beruntung. Hati-hati ya, luruskan niatnya bahwa hadir di sini betul-betul untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyari jodoh di tempat. Yang kedua, teman-teman, yakini dengan belajar di alam itu memberikan kita menjawab tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kata Allah misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, ila fi Quraisy ila fihim rihlatas sita was shaif. Jadi perjalanan itu, tamasya itu rihlatas sita was shaif, dalam berbagai cuaca gitu ya. Karena nanti kalau malam hujan atau nggak bisa tidur, jangan menjadi, nikmati saja ya, nikmati sejenak, lupakan orang-orang yang kita cintai di rumah ya. Kita doakan saja di sini, doa teman-teman yang sholih, doa teman-teman ahli ibadah, doa teman-teman yang studi al-Islam, doa teman-teman yang dijauhkan dari maksiat, doa teman-teman pecinta Al-Quran pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi di sini berdoa saja untuk orang-orang yang kita cintai dan berdoa untuk masa depan kita bersama. Berapa menit? Habis waktunya? Oke, kalau gitu. Selanjutnya teman-teman, pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak ingin menyampaikan lagi, nanti tipsnya akan disampaikan oleh Bu Dr. Herna. Juli sekarang kakak kelas teman-teman Kang Padliji PKMM ya. Oh, 1 menit lagi? Oh bukan. Bisa kalau ngisi seminar Bapak dari kejauhan dikasih gini 1 menit lagi. Dikit aja nanti ya, kasih tahu. Teman-teman, Juli sekarang Kang Padliji dan kawan-kawan akan menyelenggarakan KKN ya, kuliah kerja nyata atau KPM, kuliah pengabdian masyarakat atau apalah. Agustus September ya. Yang jelas 17 Agustus sudah di sana gitu kan. Ya, 17 Agustus. Persiapannya dari mulai Juli sekarang ini, pendaftarannya dari mulai Juli ini berakhir. Nah, KKN itu ada KKN yang levelnya internasional, levelnya nasional, levelnya kolaborasi, sampai levelnya lokal. Jadi, sekali lagi lebih rincinya oleh Bu Dr. Herna. Nah, Bapak kemarin mendapatkan amanah prodi itu baru 2 minggu teman-teman. Baru 2 minggu saja dengan Bu Dr. Herna baru menerima SK-nya itu. Dan Bapak prihatin manakala bertemu dengan rektorat mengatakan tahun sekarang dari UM Bandung tidak ada perwakilan sama sekali. Sedih banyak. Tidak ada perwakilan yang KKN internasional, bukan dari prodi PAI, tapi dari UM Bandung. Yang ada Muhammadiyah dari luar, terutama Muhammadiyah Purwokerto. Ya, jadi Universitas Muhammadiyah itu sampai hari ini ada 176 perguruan tinggi Muhammadiyah. Banyak teman-teman. Jadi teman-teman merupakan bagiannya. Dan tahun sekarang katanya dari UM Bandung belum ada yang mengirimkan untuk internasional. Kalau nasional, Bu Dr. Herna kemarin berhasil membimbing sehingga bahkan ada di sini nggak Bu yang masuk Bu?
Yang Ormawa, yang semester ini, yang semester belum ada. Itu Rizka. Rizka ya? Mana Rizka yang mana? Sudah diwawancara tadi. Selamat ya. Sama Ilham ya. Jadi sama Kang Ilham ya. Ilham selamat ya. Rizka selamat ya. Harusnya Prodi memberikan apa? Harus kenang-kenangan, tapi mohon maaf Rizka baru kemarin. Teman-teman semester 2 sudah bisa nasional. Jadi Ormawa itu masuknya dari saya, itu masuknya levelnya nasional. Jadi sekarang yang semester 6 itu ikut KKN, ada Teh Endah, Teh Nuri, dan yang lain-lain. Itu tidak KKN juga nggak apa-apa, karena sudah nilainya sudah terpenuhi dengan Ormawa. Jadi kalau level nasional teman-teman UM Bandung sudah oke lah. Namun ini nih yang internasional. Jadi dengan gagalnya tahun sekarang ini, Bapak mencoba melobi ke mahasiswa X Y di penghujung gitu kan. Ya mungkin sosialisasinya belum sampai. Bapak menyimpan harapan besar, bahkan mendoakan mudah-mudahan dari angkatan 2022 ini jika perlu semuanya internasional. Amin. Amin ya. Amin insyaallah ya. Tahun sekarang tempatnya di Malaysia. Ya, tahun sekarang nih. Tahun depan entah di mana, mungkin di Australia, mungkin di Brunei, pokoknya pindah. Hanya tahun sekarang tempatnya di Malaysia. So, dari mulai sekarang pikirkan nih, mumpung baru semester 2, buat dari sekarang paspor. Ya. Buat dari sekarang paspor, satu itu. Yang kedua, Bu, kalau Ibu tidak keberatan diwadahi oleh Ibu supaya nabung, Bu. Karena kalau yang lokal itu kan bayarnya 850.000 ya. Jadi yang KKN lokal itu bayarnya 850.000. Yang nasional itu gratis ya. Ormawa bahkan dapat uang gitu kan. Tapi yang internasional karena kita harus perjalanan naik pesawat bolak-balik, stay, penginapan dan yang lain-lain, untuk sementara ini biayanya di angka 4,5 juta saja. 4,5 juta yang pokoknya lah. Kemudian ya untuk tenangnya yang aman pengen 10 juta aman lah. Aman gitu. Ya teman-teman, ada yang niat nggak? Ada yang niat? Bismillah ya. Bismillah. Udah jangan berpikir saya mah KKN-nya di sini aja di kampung. Aduh jangan. Ya, angkatan 2022 ini segala sesuatu menjadi pelopor. Semakrab menjadi pelopor. KKN internasional menjadi pelopor. Amin ya robbal alamin. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema seminar kali ini ialah komunikasi efektif guru dan murid. Subhanallah. Komunikasi efektif guru dan murid. Tahu kecerdasan abad 21 itu ada apa aja teman-teman? Ada berapa nih? Kecerdasan guru atau keterampilan guru abad 21 ada berapa? Ada berapa? Ada 5 ya? Satu? Kompetensi pedagogi. Satu, critical thinking. NEA, National Education Association, merekomendasikan kepada para calon guru abad 21 ke teman-teman ini. NEA, National Education Association, merekomendasikan teman-teman semua yang angkatan 2022 kuasai 5 keterampilan. Pertama, critical thinking and problem solving. Berpikir kritis dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Masalah yang akan teman-teman hadapi banyak sekali. Ngajar di era tahun 90-an dengan sekarang berbeda, teman-teman. Yang kedua, kreatif. Harus kreatif. Aduh, kalau teman-teman tidak kreatif, udah ketinggalan.
Tinggalan saingannya bukan hanya UM Bandung saja, tetangga sebelah UIN, Uninus, Unisba, UPI, Unpas dan yang lain-lain. Jadi kalau teman-teman tidak kreatif, udah. Yang ketiga, inovatif. Ini bukan hanya kreatif tapi inovatif minimal ATM, amati, tiru, modifikasi atau scamper, substitute, combination dan yang lain-lain. Minimal itu. Yang keempat harus dilakukan ialah ini komunikatif. Jadi yang harus dikuasai oleh kita ialah mampu berkomunikasi. Guru itu mampu berkomunikasi ya teh dengan murid. Murid pun ada murid orang kampung, orang kota, anak yang mampu, yang tidak mampu, anak yang berkebutuhan khusus, dengan orang tua, dengan kepala sekolah, dengan dinas pendidikan. Wow. Jadi seorang calon guru di abad 21 harus mampu menguasai keterampilan berkomunikasi yang efektif. Terlebih, teman-teman akan masuk ke era global. Alhamdulillah di sini nanti mungkin memberikan tips ya. Salah satu communication itu tidak bisa dihindari kemampuan berbahasa. Setidaknya 2 bahasa lah kuasai, Arab dan Inggris. Bu mungkin nanti memberikan tips ya bagaimana menguasai bahasa asing. Karena ibu udah keliling ini ke negara-negara luar, ibu alhamdulillah. Terakhir sebagai penutup juga, apa keterampilan yang kelima itu? Keterampilan apa? Collaboration. Mampu berkolaborasi. Sekarang bukan abadnya masing-masing, tapi kita harus berkolaborasi satu sama lain. Nggak bisa hanya apalagi merasa sehebat-hebatnya Cristiano Ronaldo ya, sehebat-hebatnya Lionel Messi. Kalau tidak tuktak, udah kalah lah. Jadi sekarang ini untuk menjadi pemenang itu, untuk menjadi seorang yang berhasil, diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Itu yang dapat sebagai pengantar saja. Sekali lagi pada simpulannya, pertama Bapak merasa senang, merasa bahagia, bahkan mendukung penuh acara ini. Mudah-mudahan acara kita diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, luruskan niat, ya, jaga keikhlasan, jaga juga nih, jangan sampai mahasiswa UM Bandung yang menjaga aku ini mahasiswa UM Bandung, tunjukkan jati diri kepribadian yang sesungguhnya. Tunjukkan kepribadian seorang guru, apalagi calon guru dari lulusan Muhammadiyah Bandung. Itu yang dapat disampaikan. Terima kasih. Selamat mengikuti Semakrab, seminar dan malam keakraban PAI angkatan 2022. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kaprodi yang telah memberikan sambutannya. Sebelum dilanjut, saya ingin bertanya kepada Ibu Herna, apakah ada sepatah dua kata untuk mahasiswa? Iya, Mbak. Kepada Ibu Herna, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam kenal. Saya Hernawati ya dari PAI. Saya belum kenal dengan ibu-ibu di sini juga sama rekan-rekan di sini ya. Hanya sedikit yang mau saya sampaikan di sini terkait persiapan untuk nanti di semester 6 rekan-rekan KKN ya, seperti yang tadi disampaikan Pak Im. Sepertinya PAI ini harus jadi pelopor untuk go internasional. Mungkin itu ya, di situ aja. Jadi bagi mahasiswa yang sekarang belum dapat beasiswa, burulah beasiswa itu, gitu ya, sehingga kita bisa berhemat dan menabung, nah gitu ya. Terus bagi mahasiswa yang memang misalkan saya nggak mau go internasional, mau nasional, boleh. Jadi kita bagi-bagi.
Ada yang internasional, ada yang nasional, tapi dua-duanya tetap harus nabung Pak Im. Nah, dari saya itu aja. Kenapa? Karena memang di Universitas Muhammadiyah ini butuh rekan-rekan semua. Ya, saya tidak mungkin mengerahkan prodi lain karena saya berada di prodi PAI. Ya. Coba saya cek dulu. Semangat untuk go internasional? Ini suaranya belum kedengaran. Semangat untuk go internasional? Ya, ayo kita bisa jadi di Australia atau di negara ini. Salah satu syaratnya kita harus menguasai bahasa Inggris, gitu ya. Jadi siapa yang mau les bahasa Inggris? Ada Budita di sini. Ya, kita perkuat bahasa Inggris kita. Kalau bahasa Arab saya yakin rekan-rekan sudah pada menguasai ya Bu ya. Ya, insya ya bahasa Inggrisnya kita ayo kita rangsang untuk terbiasa berbicara ya. Jangan seperti saya, pengalaman saya belajarnya setengah-setengah jadi tidak bisa pasti seperti yang lain. Nah itu ya. Mungkin dari saya cuma itu aja. Saya ingin menyemangati rekan-rekan semua, ayo maju ya. Manfaatkan semua kesempatan. Ketika ada kesempatan untuk lomba, ikut lomba. Ketika ada kesempatan untuk meraih beasiswa, raih beasiswa. Ketika ada kesempatan untuk ikut kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak hanya lokal, nasional atau internasional, ayo ikuti ya. Gitu. Selagi masih ada usia, ada kesehatan, kita manfaatkan ya. Itu kesempatan yang tidak semua orang dapat. Itu aja dari saya Pak Im. Ya. Sekali lagi, mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada penyerahan dari panitia kepada Bapak Kapolres. Iya. Rehat aja, rehat dulu. Budita dia mau. Budita dia mau sampaikan Budita. Istirahat dulu, rehat dulu aja. Direhat dulu. Ya, penutupan selesai, tutup dulu, istirahat dulu. Ya, break. Sekarang break dulu sebentar, nanti acara akan dilanjutkan kembali.